Pernah nggak sih ngerasa udah semangat nanya ke AI kayak ChatGPT, jawabannya kok datar banget, kaku, dan malah nggak nyambung sama sekali. Seringkali ya, masalahnya itu bukan di AI-nya, tapi di cara kita ngobrol sama dia. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar rahasia gimana caranya berbicara dengan AI supaya dia benar-benar ngerti dan ngasih hasil yang keren banget. Buat ngebongkar topik ini, kita akan dipandu langsung oleh Dr. Suharno. Anggap aja beliau ini mentor kita yang bakal nunjukin semua trik jitu buat merancang prompt yang benar-benar efektif. Oke, perjalanan kita bakal dibagi jadi 4 tahap simpel. Pertama, kita kenali dulu kenapa si prompt kita sering gagal. Terus, kita bedah anatomi dari sebuah prompt yang hebat. Abis itu, kita ubah cara pandang kita ngelihat proses ini sebagai sebuah percakapan. Dan terakhir, saya bakal kasih checklist praktis yang bisa langsung Anda pakai. Yuk, kita mulai dari masalah yang paling umum. Pasti pernah kan ngerasa antusias nanya ke AI, tapi jawabannya malah bikin kita garuk-garuk kepala karena nggak kena banget? Nah, inilah yang namanya masalah prompt generik. Coba deh, lihat contoh ini. Di sebelah kiri, kita cuma kasih perintah yang super singkat. Buatkan caption jualan kopi. Hasilnya, ya seperti yang bisa kita bayangin, jawabannya pasti klise, standar, dan sama sekali nggak ngebantu. Ingat ya, AI itu bukan dukun yang bisa baca pikiran kita. Dia butuh arahan yang spesifik. Nah, inilah akar masalahnya. Terus solusinya gimana dong? Jawabannya ada di pemahaman kita soal anatomi sebuah prompt yang hebat. Karena ini bukan lagi soal ngasih perintah, tapi soal merancang instruksi yang cerdas dan strategis. Nah, ini dia aturan emasnya. Kualitas respons AI itu adalah cerminan langsung dari kualitas prompt kita. Istilah kerennya garbage in, garbage out. Kalau kita ngasih pertanyaan seadanya, ya jangan heran kalau jawabannya juga seadanya. Jadi ini tuh sebuah keahlian, bukan sekedar bertanya. Dan ini dia kerangka kerja yang bakal mengubah segalanya. Ada 6 komponen inti. Persona, konteks, tugas, contoh, format, dan nada. Yuk kita bedah satu persatu. Pertama, persona. Ini langkah pertama yang efeknya dahsyat banget. Kita minta AI buat pakai topi tertentu. Misalnya, AI, coba kamu berperan sebagai ahli marketing senior. Atau berperan sebagai penulis cerita anak. Dengan ngasih peran, kita nggak cuma dapat teks, tapi kita dapat keahlian dan sudut pandang dari peran itu. Kedua, konteks. Ingat, AI itu kayak asisten baru yang super pintar, tapi nggak tahu apa-apa soal bisnis kita. Jadi, kita harus kasih dia briefing. Siapa target pasar kita? Apa keunikan produk kita? Makin kayak konteks yang kita kasih, makin tajam dan relevan juga jawaban yang bakal kita terima. Ketiga, tugas. Jangan samar-samar. Harus spesifik banget soal apa yang kita mau AI lakukan. Beda loh antara ceritakan tentang kopi sama buatkan 5 ide judul artikel blog tentang tren kopi single origin untuk pemula. Lihat kan bedanya? Perintah yang jelas itu kunci. Keempat dan kelima kita gabung aja ya, contoh dan format. Ini semacam cheat code buat dapat hasil yang kita mau. Tunjukin ke AI contoh hasil yang bagus. Terus, langsung perintahkan strukturnya. Mau dalam bentuk poin-poin, tabel, atau bahkan kode JSON. Bisa banget. Jadi kita nggak perlu repot-repot ngedit formatnya lagi. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, adalah nada. Ini soal jiwa dari tulisan kita. Mau terdengar profesional dan berwibawa, atau justru santai dan jenakah kayak lagi ngobrol sama teman. Ngatur nada ini kuncinya biar output AI benar-benar nyambung sama karakter brand kita. Sekarang, yuk kita lihat gimana ke-6 komponen ini bekerja barengan. Lihat deh prompt di sini. Bandingin sama prompt buatkan caption jualan kopi yang tadi. Jauh banget kan? Di sini ada persona, pemilik UMKM sambal, ada konteks, targetnya ibu-ibu, tugasnya jelas buat caption, nadanya diatur, bercerita ringan, dan formatnya pun ada dengan call to action. Hasilnya dijamin jauh lebih kuat dan personal. Oke, bikin prompt awal yang hebat itu penting. Tapi disinilah keajaiban yang sesungguhnya terjadi. Jangan anggap ini cuma transaksi sekali jalan. Anggap interaksi dengan AI itu sebagai sebuah percakapan yang berkelanjutan. Nah, slide ini nunjukin sebuah mindset yang krusial banget. Jangan pernah puas sama jawaban pertama. Perlakukan AI sebagai mitra berpikir Anda. Anggap jawaban pertamanya itu sebagai pijakan, sebagai awal dari diskusi. Minta dia buat memperdalam, merevisi, atau bahkan menantang idenya sendiri.
Prosesnya bisa kayak gini nih, kita mulai dengan minta ide kasar. Lalu dari 5 ide yang dikasih, kita pilih satu dan minta AI buat dalemin ide itu. Terus kita arahin gayanya, kita atur formatnya, bahkan kita bisa minta versi alternatif. Di akhir proses ini kita bukan lagi sekedar penerima jawaban, tapi kita adalah rekan pencipta. Kalau Anda menghadapi tugas yang lebih rumit, ada 2 teknik canggih yang bisa dicoba. Pertama, chain of thought. Kita suruh AI buat berpikir langkah demi langkah, biar alur logikanya lebih rapi. Kedua, few shot. Kita kasih aja 2-3 contoh langsung di dalam prompt buat ngajarin dia pola spesifik yang kita mau secara instan. Wah, kita udah ngebahas banyak banget konsep ya. Supaya nggak lupa, mari kita rangkum semua poin kuncinya jadi satu checklist sederhana yang bisa jadi pegangan Anda setiap kali ngobrol sama AI. Intinya, ada di tabel ini. Di kolom lakukan, selalu jelaskan konteks dan gunakan prompt berantai. Di kolom jangan pernah berharap AI bisa nebak. Dan yang paling penting, jangan asal copy-paste hasilnya. Ingat, AI itu alat bantu yang luar biasa kuat, tapi dia bukan pengganti pemikiran kritis kita. Kalau ada satu pesan utama yang harus Anda bawa pulang dari obrolan kita hari ini, inilah dia. Berhenti melihat AI sebagai pabrik tulisan instan. Mulailah melihatnya sebagai partner berpikir Anda. Gunakan untuk bertukar ide, menyusun strategi, dan mempertajam gagasan-gagasan Anda. Jadi, pertanyaannya sekarang bergeser. Bukan lagi apa yang bisa AI lakukan, tapi bagaimana saya bisa mengarahkan AI untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Sekarang giliran Anda. Dengan kerangka kerja ini, gimana cara Anda akan mengubah cara kerja Anda dengan AI mulai besok?